Hai kelas, hari ini kita masih mempelajari persamaan garis lurus. Ini yang terakhir ya, jadi minggu depan kita udah belajar chapter yang baru. Nah, sebelum kita belajar, kita bahas dulu PR. Nah, PR-nya ada 2 ya, jadi yang pertama itu, tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 3 dan melalui titik negatif 6,12. Untuk menentukan persamaan garis, kita butuh gradien dan titik. Kalau sudah ada gradien dan titik, kita bisa masukkan ke persamaan garisnya. Boleh pakai yang pertama ini, boleh pakai yang kedua. Kita coba pakai yang pertama ya. Y sama dengan mx ditambah c. Masukkan semua nilai kecuali si c. Y-nya itu adalah 12, M-nya 3, X-nya negatif 6 ditambah C. 12 sama dengan 3 kali negatif 6, negatif 18 tambah C. Jadi C sama dengan, kalau kita mau cari C, ini harus kita pindahkan. Jadi 12, negatif 18 pindah jadi positif ya. Jadi C-nya 30. Kalau sudah dapat C, kita tulis kembali persamaan garisnya. Jadi yang kita masukkan nilai gradien dan si C, X, Y-nya tetap ya. Y sama dengan gradiennya adalah 3, X-nya tetap X, ditambah C, C-nya 30. Oke, itu dia persamaan garisnya ya. Nah, kita coba pakai persamaan garis yang kedua. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini X1 Y1-nya ya. Kita masukkan titik dan gradiennya. Y dikurang 12 sama dengan 3 dikali X dikurang X1-nya negatif 6. Y dikurang 12 sama dengan 3 dikali X tambah 6. Y dikurang 12 sama dengan, ini kalikan ke dalam ya, 3X ditambah 18. Y sama dengan 3X tambah 18. Ini negatif 12-nya pindah, jadi positif 12. Sehingga Y sama dengan 3X ditambah 30. Oke, ini dia persamaan garisnya. Jadi, nanti hasil akhirnya bakalan sama. Terserah kalian mau pakai rumus yang mana ya, persamaan garis yang pertama atau yang kedua. Hasilnya bakalan sama. Soal yang nomor 2, tentukan persamaan garis yang melalui titik. Titiknya XY, gradiennya M sama dengan negatif 7. Kita coba pakai yang pertama ya. Y sama dengan MX ditambah C. Masukkan semua nilai kecuali si C. Y-nya 7, M-nya negatif 7 kali X. Negatif 12 ditambah C. 7 sama dengan, ini dikalikan hasilnya 84 ya. C sama dengan 84 dikurang, salah ya. Harusnya yang pindah itu si 84. Jadi kalau 84-nya pindah, jadi negatif 84 ditambah 7. C-nya adalah negatif 77. Setelah ketemu C, kembali ke persamaan garisnya ya. Masukkan gradien sama C-nya. Y-nya tetap. Gradiennya 7 dikali X dikurang C-nya negatif 77 ya. Oke, itu dia persamaan garisnya. Nah, kalau kita pakai yang ini, berarti ini X1, Y1. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Masukkan semua nilai. Titik sama gradiennya masukin. Y dikurang 7 sama dengan negatif 7 kali X dikurang X1-nya negatif 12. Y dikurang 7 sama dengan negatif 7 kali X, ini positif jadinya ya, positif 12. Y dikurang 7 sama dengan, ini kalikan ke dalam, negatif 7X, negatif 7 kali 12, negatif 84. Y sama dengan negatif 7X dikurang 84, negatif 7-nya jadi positif 7. Y sama dengan negatif 7X dikurang 77. Hasilnya sama ya.
Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke menentukan, masih sama ya, menentukan persamaan garis. Jadi untuk menentukan persamaan garis kita butuh apa? Butuh titik dan gradien. Nah, garis G, ini garis G tegak lurus dengan garis yang ini. Ini tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Dan tegak lurus dengan garis 3x tambah 2y ditambah 8 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis G. Nah, garis G sudah punya titik nih. X, Y. Dia butuh apa? Kalau kita mencari persamaan garis G, berarti kita butuh gradien. Gradien si G ini tegak lurus dengan yang ini. Misal ini M1. Ini M2. Dia saling tegak lurus. Berarti kalau kita kalikan nanti M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1. Nah, kita cari dulu. Ini M1. M1 itu kalau bentuk persamaan garisnya seperti ini berarti negatif koefisien X dibagi koefisien Y. Itulah si M1. Negatif 3 per 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Berarti M2 itu sama dengan negatif 1 dibagi negatif 3 per 2. Atau sama dengan, ini jadi positif ya, negatif bagi negatif 1 dikali kebalikannya ini 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Oke, kita udah punya garis, kita udah punya titik dan gradien. Gradiennya 2 per 3. Nah, boleh kita langsung masukin. Mau pakai yang mana? Yang pertama boleh. Y sama dengan MX ditambah C. Masukkan semua yang diketahui kecuali si C. Karena kita mau cari C ya. Yang pertama kali kita tentukan itu adalah nilai C-nya. Kamu menentukan titik yang ini, garis yang ini, berarti Y-nya 5, gradiennya 2 per 3 dikali X, X-nya 2 ditambah C. 5 sama dengan 2 kali 2, 4 per 3 ditambah C. C sama dengan 5, ini pindah jadi kurang ya, dikurang 4 per 3. 5 dikurang 4 per 3, samakan penyebut. Sama-sama 3. Jadi ini jadi 15. Ini 5 per 1 kan 3. 3 bagi 1, 3 kali 5, 15. Dikurang 4. Sama dengan 11 per 3. Oke, berarti persamaan garisnya Y sama dengan gradiennya 2 per 3 dikali X ditambah C-nya 11 per 3. Nanti kalau dalam pilihan ya, kalian nggak ketemu yang seperti ini, dikalikan aja dengan si 3 supaya nggak ada bentuk fraction ya. 3 kali Y, 3Y sama dengan 3 dikali 2 per 3 itu 2. 2X ditambah 3 dikali 11 per 3, 11. Oke, jadi persamaan garisnya adalah 3Y sama dengan 2X ditambah 11. Mudah ya. Kita lanjut soal yang kedua. Persamaan garis melalui titik. Nih, ada persamaan garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis ini. Misal ini adalah garis yang pertama, ini garis yang kedua. Jadi ada dua buah garis yang saling sejajar. Ini M1, ini M2. Oke, jadi yang mau kita tentukan adalah persamaan garis yang pertama ini. Nih, dia punya titik atau melalui titik negatif 2,1. Ini XY-nya ya. Dan gradien. Untuk membentuk persamaan garis tadi butuh titik dan gradien. Gradiennya tidak diketahui, tapi katanya sejajar. Kalau sejajar berarti dia punya gradien sama, ya. Berarti M1 sama dengan M2. Berarti kita bisa pakai nanti gradien si M2 ini. Untuk menentukan gradien garis yang melalui dua buah titik, masih ingat nggak? Nih.
M2 sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y-nya negatif 5. Misal ini X2 Y2 berarti ini X1 Y1 ya. Negatif 5 dikurang 3 dibagi X2-nya negatif 2 dikurang 4. Gradiennya adalah negatif 8 dibagi negatif 6. Negatif bagi negatif positif ya. Ini kalau kita simplify menjadi 4/3. Berarti M1-nya sama dengan M2, 4/3. Jadi kita pakai yang ini. Yang kita pakai adalah ini. Gradien dan titik. Sudah ketemu titik dan gradien, kita langsung membentuk persamaan garisnya. Kita pakai yang ini ya, yang pertama tadi ya, yang lebih mudah. Masukkan semua nilai untuk menentukan nilai C. Y-nya 1, gradiennya 4/3 dikali X-nya negatif 2 ditambah C. 1 sama dengan 4 kali negatif 2, negatif 8 di negatif 8/3 ditambah C. C sama dengan, ini pindah. Jadi positif 8/3. Samakan penyebut ya, 3. Ini 1, ini kan sama dengan 1/1. Berarti 3 bagi 1, 3 kali 1, 3. Ditambah 8, 11/3. Dapat C-nya 11/3. Masukkan kembali ke persamaan garis. Masukkan nilai gradien sama C-nya ya. Jadi Y sama dengan gradiennya adalah 4/3 X ditambah C-nya 11/3. Oke, biasanya dalam pilihan itu dia jarang ya yang pakai fraction kayak gini. Jadi kita kali dengan si 3. 3 kali Y, 3Y sama dengan 3 kali 4/3, 4X ditambah 11 kali 11/3 kali 3 itu adalah 11. Jadi persamaan garisnya adalah ini ya. Oke, begitu dia caranya.